diberikan kesempatan untuk beribadah Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tolong berkati ibadah ini agar dapat menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan pujian KASIH. Tepuk tangan semuanya. Ayo semuanya mereka. Masih belum kita goyang ya. KASIH. Ya, semuanya. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih.
Sekarang saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Semuanya duduk tenang di rumah. Kita nyanyi lagu Ku Percaya Janjimu Ajaib. Sungguh besar setiamu. Ayo yang di sini juga semuanya ikut menyanyi ya. Sungguh besar setiamu. hamba-Mu, kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar kebenaran ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, setelah kita tadi memuji Tuhan, menyanyi bersama-sama, sekarang saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tenang, dengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Oke, mari kita buka bersama dalam Kolose pasal yang ketiga. Kami mau ajak semua anak sekolah minggu, ayo baca firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ayo kita baca semuanya yang ada di rumah sekarang, ikut sama-sama kami membaca. Baca pakai suara yang nyaring ya. 1, 2, 3. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor
yang keluar dari mulutmu. Nah, hari ini Kak Meta mau berbicara, Kak Meta mau kita merenungkan firman Tuhan. Kak Meta mau tanya sama kalian tentang kebersihan. Nah, Kak Meta mau tanya soal kebersihan. Siapa di sini yang di rumah bantu-bantu mama membersihkan? Ayo, yang cewek-cewek siapa yang bantu-bantu mama membersihkan? Ada yang bantu menyapu, atau misalnya ada yang bantu kasih bersih tempat tidur, atau ada yang bantu kalau cece-cece yang lebih besar, ada yang bantu memasak mungkin, bantu masak mama, atau bantu membersihkan rumah atau apa? Siapa di sini yang suka bantu beres-beres orang tuanya? Angkat tangan. Anak hebat, harus ya bantu orang tuanya ya. Atau kalau misalnya yang koko-koko, yang cowok-cowok ini, yang kecil-kecil atau yang besar-besar, bantu papanya cuci mobil misalnya. Papa, saya bantu ya cuci mobil ya. Oh, bantu papanya cuci mobil, bersih-bersih. Kita beres-beres. Nah, Kak Meta mau tanya, apa sih yang dibereskan? Kalau kita membersihkan, kalau kita menyapu, apa yang disapu? Kotoran yang disapu ya. Misalnya, ada banyak debu disapu. Kalau tempat tidur, ada banyak debu di tempat tidur disapu. Debunya di tempat tidur. Ada banyak debu di dapur disapu. Ada banyak debu di mobil. Mobilnya disapu, kasih bersih. Mobilnya disapu, mobilnya dicuci. Kasih bersih mobilnya, dicuci. Supaya hilang dari debu, supaya keluar dari debu. Tujuannya kita membersihkan adalah supaya yang kotor-kotor ini dibuang semua. Jadi rumahnya cantik, rumahnya bersih, rumahnya harum, tidak bawa sampah, betul ya? Misalnya, ayo adek, angkat sampah, ambil sampah dari kamar mandi misalnya, atau ambil sampah dari dapur, dari mana? Dari kamar tidur, sampah-sampahnya mama misalnya, sampah-sampah tisu atau apa, dibuang semuanya supaya rumahnya bersih. Rumahnya tidak kotor, rumahnya tidak bau sampah, tidak bau makanan busuk ya. Jadi orang membersihkan itu supaya membuang semua yang kotor. Waktu membuang semua yang kotor, yang bersih yang tinggal. Jadi rumahnya harum, kamarnya harum, mobilnya harum, dapurnya harum, semuanya harum. Nah, ternyata yang Kak Meta mau cerita pada hari ini adalah bukan hanya sampah di rumah yang harus dibersihkan, yang harus dibuang. Bukan cuma debu-debu yang ada di kamar tidur atau debu-debu di mobil yang harus dibuang, yang harus dibersihkan. Ternyata di dalam diri manusia ada sampah-sampah yang juga harus dibuang, yang setiap hari harus kita bersihkan, yang setiap hari harus kita rapikan, yang setiap hari kalau sampah-sampah ini di dalam diri kita mulai kotor, itu harus dibersihkan, itu harus dirapikan. Apa itu? Firman Tuhan bilang begini, buanglah, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, yaitu apa lagi? Geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ternyata marah itu, kalau marah itu, saya marah sama kau, gini ya. Kalau geram itu, saya rasanya kayak mau pukul, jengkel, gitu ya. Firman Tuhan bilang, apalagi kejahatan. Kalau yang jahat-jahat itu harus dibuang, firman Tuhan bilang. Ternyata hal-hal yang jahat, kemarahan, geram, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, firman Tuhan bilang kita harus buang. Siapa di sini yang korok-korok, yang suka marah-marah? Ayo, siapa yang suka marah? Atau siapa yang suka bicara kotor? Nah, ini yang sudah besar-besar, yang sekolah ini biasanya di sekolahnya ada teman-temannya yang mulai suka bicara kotor, terus dia pulang di rumah dia mulai ikut-ikut bicara kotor. Ayo, siapa yang kayak gitu? Firman Tuhan bilang hari ini kita harus buang semua yang tidak baik. Marah, geram, semua yang jahat, suka fitnah orang, itu lebih jahat lagi. Misalnya dia di sekolah suka bilang begini, jamu kau dok bergaul dengan dia itu tuh begini, jamu kau itu dok bergaul dengan dia itu tidak ada handphonenya tidak sama dengan kita, jamu kau bergaul dengan dia, bajunya jelek, jamu kau bergaul dengan dia. Kata-kata yang tidak baik, suka fitnah orang, itu dia tuh anunya begini, anunya begitu. Kata-kata yang tidak baik keluar dari mulutnya. Siapa yang suka begitu? Jangan ya. Kami tak kasih tahu anak-anak gereja Isa Almasih, sekolah minggu gereja Isa Almasih harus buang semua yang tidak baik. Kata-kata kotor, kata-kata fitnah, kemarahan. Orang memang biasanya orang ya pasti biasanya marah. Tapi ada orang yang kayak kalau marah sampai berhari-hari, sampai simpan dendam di dalam hatinya. Saya marah sama Koko, saya marah sama Cece, saya marah sama adik, saya sudah tidak mau sayang lagi dia. Berhari-hari tidak mau main lagi dengan kakaknya karena marah.
Tidak boleh seperti itu. Firman Tuhan bilang, buanglah semua yang jahat, buanglah semuanya itu, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kak Meta mau kasih tahu sama adik-adik hal yang sederhana yang Kak Meta mau kasih tahu. Ayo, anak sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih, belajarlah berkata-kata yang manis, belajarlah untuk tidak suka marah, tidak koro-koroan, belajarlah untuk tidak melakukan kejahatan, wah pukul temannya, atau apalagi buat yang jahat yang lain, tampilin temannya, atau apa, tidak boleh melakukan hal yang jahat, tidak boleh. Apalagi kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dengar baik-baik firman Tuhan pada hari ini. Kak Meta kasih tahu, jangan ada kata-kata yang kotor keluar dari mulut kita. Oke? Firman Tuhan yang Kak Meta sampaikan ini sederhana sekali. Yang Kak Meta mau bagikan sama kalian sederhana sekali. Tuhan bilang sama kita, firman Tuhan kasih tahu, belajarlah untuk buang semua yang tidak baik yang ada dalam dirimu. Kalau kamu tidak mampu, berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya tidak jadi orang yang koro-koroan. Tuhan tolong saya supaya saya jadi orang yang tidak suka bicara kotor. Tuhan tolong saya supaya saya tidak jadi orang yang suka buat kejahatan. Tuhan tolong saya supaya saya tidak jadi orang yang suka marah-marah sama orang lain. Supaya hidup kita, supaya semua yang mulia, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang mendatangkan kebaikan, itu yang kita pikirkan, itu yang kita ucapkan. Semua anak sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih menjadi anak sekolah minggu yang baik, menjadi anak sekolah minggu yang luar biasa, menjadi anak sekolah minggu yang kata-katanya menyenangkan, memberkati orang lain, tidak menjadi orang yang jahat kepada orang lain, tapi kita menjadi orang yang baik bagi orang lain. Oke? Jadi hari ini kami mau kasih tahu, buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Gantikan semuanya itu dengan mengucapkan yang baik, dengan menjadi orang yang sabar, tidak mudah marah, menjadi orang yang melakukan kebaikan, bukan orang yang melakukan kejahatan, menjadi orang yang mengucapkan kata-kata berkat, tidak mengucapkan kata-kata kotor, menjadi orang yang mengucapkan hal-hal yang baik buat orang lain, tidak mengucapkan fitnah, menjadi orang yang sabar kepada orang lain, tetapi tidak menjadi orang yang geram terhadap orang lain. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah kami boleh belajar menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari mulut kami, mengeluarkan kata-kata yang baik yang memberkati orang banyak. Kami tidak menjadi orang yang suka marah atau orang yang geram, tapi kami menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Firman ini taruhkan jadi rema buat anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, kami mau kasih kuis, dengar baik-baik kuisnya. Buat anak-anak kelas balita, silakan videokan kalian lagi pegang alat kebersihan di rumah, ya. Mama-mamanya tolong kasih tahu ini alat kebersihan, gunanya untuk apa? Contohnya saya pegang sapu, gunanya untuk menyapu, ya. Anak-anak kelas balita, silakan videokan kalian lagi pegang alat-alat kebersihan dan kasih tahu ini gunanya buat apa. Nah, untuk anak-anak yang kelas kecil, silakan menyanyi lagu Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar, tapi gantikan kalau sudah bilang beban, ulang lagi lagunya, ganti dengan Yesus buang marahku dan buang, Yesus angkat marahku dan buang ke laut, ya. Gantikan beban itu dengan ayat yang kita baca hari ini. Oke, Kolose 3 ayat 8. Nah, anak kelas pratama, silakan hafal firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Tadi Kak Meta ada bilang, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang mendatangkan kebaikan, pikirkanlah semua itu. Itu ayatnya ada di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Anak kelas pratama, silakan videokan kalian menghafalkan Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Oke? Anak kelas besar, videokan kalian menceritakan satu kisah Alkitab. Anak kelas besar, ya, ceritakan kalian, videokan kalian satu cerita Alkitab, tokoh Alkitab yang pernah marah di dalam Alkitab. Siapa? Ceritakan kenapa dia marah. Atau tokoh Alkitab yang pernah difitnah.
Siapa tokoh Alkitab yang pernah difitnah? Ceritakan itu sambil kalian video. Oh, ini Kak, tokoh Alkitab ini dia pernah marah karena ini. Atau ini tokoh Alkitab ini dia difitnah, ceritanya kayak begini, dia difitnah seperti ini, ya. Ceritakan. Untuk anak kelas turun, boleh kirim video. Kalau mau silakan video. Kalau tidak voice note saja. Kalau tidak mau video silakan voice note saja. Ceritakan kisah Alkitab. Orang-orang di Alkitab yang pernah buat kejahatan dan apa resikonya, ya, pernah buat kejahatan dan apa resikonya. Kami kasih satu contoh, Ananias dan Safira yang diceritakan minggu lalu atau 2 minggu lalu, kami tak lupa, diceritakan Ananias dan Safira itu buat kejahatan, menipu. Dia menipu rasul dan akhirnya mereka berdua mati. Itu resikonya. Kalau kita menipu bisa mati, ya, karena menipu Tuhan, ya. Jadi anak kelas turun, kalian bisa video atau voice note kirim ke grup sekolah minggu kisah di Alkitab orang yang melakukan kejahatan dan apa resikonya. Kak Meta tunggu semua videonya sampai jam 4 sore, ya. Kak Meta tunggu videonya sampai jam 4 sore. Kirim di WA Sekolah Minggu Gereja Isa Al-Masih. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan bagian refresh saja. Katakan terima kasih Yesus. boleh beribadah kepada Tuhan, kami sudah boleh memuji muliakan nama Tuhan, kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami lewat ibadah kami pada hari ini, kami boleh memuliakan nama Tuhan, Tuhan disenangkan dan kami diberkati lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, berkat Tuhan ada atas mereka. Bahkan adik-adik yang mendengarkan siaran ini di rumah, berkat Tuhan juga ada atas mereka. Berkati kami semua Tuhan, sehingga ibadah ini kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah ditaburkan Tuhan taruh menjadi rema dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami siang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan